so easy. Sebenarnya semuanya berawal dari ketidakterbukaan Pak Paiman ya. Kemudian juga adanya WA kepada Mas Roy ya. Kemudian muncul pernyataan dari Berto ya, Beto Suryadi. Ya, tentang pasar Pramuka Pojok. Jadi sebut namanya itu pasar Pramuka Pojok. Memang saya sejak lama saya tahu pasar Pramuka Pojok itu ya tempat mereka yang menginginkan kebutuhan dokumen ya, dokumen penting tapi palsu. Dan itu kualitasnya bisa 99%. Bahkan visa Amerika aja bisa mereka palsu. Oh, visa Amerika dan itu lolos kalau dipakai ke Amerika. Lolos. Oke. Gila kan? Lolos. Jadi di situ tidak ada yang tidak terlibat dalam persoalan kayak gitu. Memang papernya adalah penghentian pencetakan skripsi. Semua sama. Tapi kegiatannya ya itu. Dan itu bahkan macam hasil lab dari Sukovindo itu bisa dibuat dan lolos. Oke, ya. Hasil lab batu bara segala macam emas itu bisa mereka buat. Oke. Jadi kalau ijazah aja tidak terlalu sulit. Jadi gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa Pak Paiman kan disebut dosen ya. Jadi sebetulnya sebutan dosen itu karena dia langganan di para mahasiswa. Jadi dosennya bukan kaitannya karena beliau jadi dosen di Universitas Mustopo, bukan ya? Tapi karena awal bisa dipanggil dosen di situ, Mas. Karena dia itu kan bikin skripsi mahasiswa, gitu. Langganan mahasiswa, entah itu plagiat apa ya, semua diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Paiman ini pemalsu ya. Dan ini tampaknya dari mana asalnya ijazah Jokowi yang aneh-aneh itu ya, mestinya ke Paiman. Ya, itu tampaknya rujukan yang juga dikatakan oleh Beto Suryadi ya, biang keroknya itu adalah Paiman. Dan ternyata juga ex agen BIN ya, Badan Intelijen Negara, Sri Raharjo Tjandra itu buka-bukaan siapa sebenarnya Paiman Raharjo itu ya, tukang sapu yang menjadi Wamendes dan bergelar profesor. Saat dulu menjadi tukang sapu itu SMP-nya di mana dia sekolah, ya kan? Ya, dan dia disebut dosen sebetulnya, itu kata Sri Raharjo Tjandra, mantan agen BIN ya. Bukan karena dia ngajar mahasiswa disebut dosen itu, tapi bikin skripsinya mahasiswa. Jadi kalau dilihat di pasar Pramuka Pojok ya, dan beberapa waktu yang lalu tampaknya Paiman panik banget gitu kan, ngumpulin orang-orang ex pasar Pramuka yang terbakar, yaitu dalam acara halal bihalal, pemirsa, karena paniknya mungkin di briefing, tolong dong ya, gua ini sudah habis-habisan ini ya, bisa masuk ke penjara ini. Kalau ditanya tolong jawabannya, aku sampai tahun 2005 gitu ya punya ini. Tetapi banyak data menunjukkan Paiman itu punya kios itu sampai tahun 2017. Tetapi memang prestasi awalnya bisa jadi adalah ketika membuatkan dokumen-dokumen untuk Jokowi itu ya. Karena Jokowi itu masuk di KPUD Surakarta itu hanya nulis dirinya itu insinyur aja. Jadi ini memang ada sedikit perdebatan, pemirsa. Ketika di Sritek itu gelarnya Dr. Andes, bisa jadi itu salah tulisnya wartawan, tapi kabarnya dalam banyak itu dia menyebut bahwa dirinya itu insinyur. Cuma mungkin ditanya, Jokowi itu insinyur dari siapa? Mau ngikuti seperti Hari Mulyono, karena Hari Mulyono itu adik iparnya, ya, suaminya Idayati yang dulu. Ini Idayati nggak mau bongkar-bongkar, nggak mau buka-bukaan. Mungkin nunggu Jokowi mati baru ngomong sebetulnya, ya kan? Ya. Karena mungkin keren kan insinyur itu ya dia nggak SD aja mungkin nggak lulus, mungkin ya orang dekatnya karena Jokowi itu kaya, dan sebetulnya pasar Pramuka itu bukan orang Jakarta saja yang tahu, seluruh Indonesia itu tahu kalau mereka itu biasanya berkaitan dengan pemalsuan dokumen-dokumen ya. Kalau dicatatkan oleh Sri Raharjo Tjandra itu bahkan visa Amerika aja bisa dipalsukan. Dokumen Sukovindo aja bisa dipalsukan, semuanya bisa dipalsukan dengan kualitasnya 99% mirip aslinya ya. Dan ini sudah barang tentu dianggap oleh Jokowi sangat berjasa. Kalau seperti Denny Iskandar yang dikemukakan oleh Betor ya, ini kita kutip videonya cukup panjang, pemirsa, supaya kita punya pemahaman yang cukup bagus ya, bagaimana pemalsuan ijazah di pasar Pramuka itu mengerikan banget. Pemalsuan apa saja? Apalagi kalau sertifikat tanah, banyak itu ya. Sertifikat tanah kalau daerah-daerah tertentu itu satu tanah yang sama ya,
itu yang punya sertifikatnya itu beberapa orang, dan sertifikat itu biasanya dipakai untuk agunan bank misalnya. Banyak sekali skandal kayak begini nih, ya. Nah, tetapi ketika mendapatkan order ini, kemudian jadi wali kota, nah mulai dari saat itulah si tukang sapu ini, ya, sekolahnya sebetulnya persisnya seperti apa mungkin nggak ngerti gitu kan, muncer langsung mendekat Jokowi. Pak, kalau butuh dokumen dan sebagainya, saya saja yang ngerjakan. Saya begitu, pemirsa. Dan terus kan, akhirnya juga Betor juga cerita, ketika ke Jakarta, nyalonkan gubernur juga Jokowi tidak punya dokumen. Ya, kemana lagi? Ke Pasar Pramuka lagi. Siapa lagi? Ya, sudah barang tentu kalau sudah tingkat gubernur ini tidak mungkin hanya bertemu dengan kios-kios yang lain. Pasti yang sudah dia kenal, yang sudah punya reputasi, yang bikinkan dia waktu tahun 2025 atau berapa itu, waktu dia nyalon menjadi wali kota itu. Disitulah, pemirsa, kalau yang bertugas untuk membuatkan ijazah saja nilai tawarnya adalah dia menjadi direktur utama Pasar Jaya, maka yang menyelesaikan seluruh dokumennya wajar kemudian mendapatkan jabatan sebagai Wamendes, ya kan? Tukang sapu loh, jadi Wamendes. Kalau kemudian dia menjadi doktor, menjadi ini, menjadi profesor, sebetulnya dalam satu malam bisa. Karena dia bikin ijazah sendiri itu bisa gitu. Nah, sekarang mungkin Pak Iman ini sudah ketakutan. Kabarnya sudah minta maaf ke Roy Suryo. Beberapa waktu sebelumnya Pak Iman ini mengancam Roy Suryo. Hati-hati ya Mas ya, keluarganya tetap sehat kan, tidak ada macam-macam. Jadi merasa kenal tetapi mengancam, ya kan? Tapi terakhir akhirnya minta maaf semua. Ya, dan Roy Suryo sebagai pakar telematika sekalian bongkar semua itu, ya, siapa itu Pak Iman. Nah, menurut saya bagus tuh kalau Pak Iman ditangkap duluan, ya kan? Ente mau mendekam sendirian di penjara yang dingin atau mau minta tolong kepada siapa, ya kan? Kalau satu dokumen 5 tahun, dia membuat dokumen itu berkali-kali dalam berbagai kesempatan, selesai dia hidupnya di penjara terus, kecuali kalau dia menjadi kolaborator dari aparat hukum, ya kan, untuk membongkar sindikat tentang pemalsuan ijazah. Kalau seperti itu mungkin dia akan mendapatkan keringanan. Jadi Pak Iman, ya kan, ente profesor, ya kan, tetapi sebelumnya tukang sapu. Satu profesi yang tidak begitu menarik sebetulnya. Ya, rata-rata orang yang punya gelar profesor itu latar belakang SMA-nya itu terlihat bagus gitu loh. Tetapi kalau tukang sapu, apalagi tukang sapunya itu zaman dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang orang lamar untuk menjadi tukang sapu aja kabarnya S2 pun lamar itu gitu kan. Tapi kalau dulu itu lulusan SMP rata-rata itu. Tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa, ya. Kios di Pasar Pramuka Pojok, tempat dokumentasi palsu dibikin. Dan ini adalah orang yang paling bejat karena memalsukan identitas begitu banyak pihak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.